Raja Spoiler. Saat para dayang lain sedang mempersiapkan makanan untuk ulang tahun raja, mereka dikagetkan dengan kedatangan pengawal kerajaan yang membawa Janggem. Janggem pun dijatuhi hukuman 20 kali cambukan dan diusir dari kerajaan. Mendengar itu, dayang utama langsung menemui Kepala Qasim untuk meminta bantuan agar Janggem terbebas dari hukum cambuk dan biarkan mereka yang akan mengusir Janggem keluar dari istana. Berkat bantuan dari Kepala Qasim, Janggem pun akhirnya bisa terbebas dari hukum cambuk. Dayang utama pun langsung menyuruh Janggem untuk membereskan barang-barangnya dan segera pergi meninggalkan istana besok pagi. Dayang Han yang juga ada di sana segera mengajak pergi Janggem kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Dayang Han menceritakan tentang kisah hidupnya. Yang waktu muda dulu dia mempunyai seorang teman yang perilakunya sama seperti Janggem, yang ingin tahu dan selalu suka menolong. Namun karena hal itu ia dijebak dan diusir dari kerajaan. Dayang Han pun meminta maaf pada Janggem karena dia tidak bisa menolong lebih. Di tempat lain, Yongzheng sambil menangis memohon pada Dayang Jung untuk bisa membantu Janggem tidak dikeluarkan dari istana. Yongzheng pun kembali mengingatkan tentang ajaran yang pernah diajarkan oleh Dayang Jung, bahwa kesetiaan pada teman sama seperti kesetiaan pada raja. Mendengar perkataan itu dan tidak tahan akan rengekan dari Yongzheng, Dayang Jung pun meninggalkan Yongzheng seorang diri. Dan pagi pun tiba. Janggem sudah bersiap untuk pergi meninggalkan istana. Gembyong pun menemuinya, meminta maaf pada Janggem karena semua ini atas kesalahannya. Namun Janggem berkata bahwa ini bukan kesalahan Gembyong. Ini merupakan kesalahannya yang datang terlambat. Hingga tiba-tiba datang Yongzheng membawa kabar untuk Janggem, mengatakan bahwa Janggem tidak jadi dikeluarkan dari istana, tetapi Janggem akan dikirim ke tempat perkebunan herbal. Semua itu berkat Dayang Jung dan Dayang Han yang menemui Dayang Kepala, memohon pada Dayang Kepala agar Janggem tidak dikeluarkan dari istana. Dengan sebagai gantinya, mereka tidak akan diberi gaji selama 3 tahun. Namun ternyata itu bukan kabar baik, karena tempat yang akan dituju oleh Janggem merupakan tempat bagi orang buangan. Yang artinya sama saja, antara ia diusir dari istana atau ditempatkan di taman herbal. Janggem pun pergi ke tempat tersebut, dan tiba di sana apa yang ia lihat? Banyak orang yang bermalas-malasan dan bermabuk-mabukan. Sungguh tempat yang tidak terawat. Lalu Janggem menemui seseorang pekerja wanita. Dia pun bertanya pada wanita itu kenapa banyak orang yang tidak bekerja di ladang. Wanita tersebut lalu mengatakan bahwa pekerjaan yang ada di situ adalah menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan. Mendengar perkataan itu dan melihat keadaan sekitar, Janggem pun menjadi merenung. Apa yang ia harus lakukan di tempat tersebut? Keesokan harinya, Janggem yang masih berharap bisa kembali ke dapur istana, walau harapan itu sangat kecil, memulai pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Janggem memulai kegiatannya dengan membersihkan ladang. Namun kegiatannya itu harus terhentikan karena ada seorang pria yang tidur di ladang tersebut. Janggem pun mencoba untuk membangunkan pria tersebut cara baik-baik. Namun pria yang mabuk itu tak mau bangun. Sehingga Janggem menggunakan seember air untuk bisa menyadarkan pria tersebut. Sambil marah-marah, Janggem pun segera menyuruh pria itu untuk bekerja. Namun tanpa Janggem ketahui bahwa pria tersebut adalah seorang dokter pengawas di tempat tersebut. Dan setelah mengetahui siapa pria itu sebenarnya, Janggem pun meminta maaf. Pria itu meminta pada Janggem untuk tidak melakukan apa-apa, karena di sana sudah tidak ada harapan. Janggem pun kembali merenung. Apakah dia harus selamanya tinggal di sini? Keesokan paginya, Janggem bertugas untuk mengambil bibit di pusat pelayanan makanan. Di sana Janggem bertemu dengan Gang Duku.
Lewat gang duku, Janggem pun akhirnya mengetahui bahwa 3 bulan lagi akan diadakan lomba memasak untuk para calon dayang. Mendengar kabar itu, harapan Janggem untuk bisa kembali ke dapur istana patah. Dia pun menumpahkan kekecewaannya sambil menangis di tempat sepi. Menangis adalah obat terbaik untuk meredam rasa kesedihan. Begitu pula dengan Janggem. Setelah ia menangis, rasa semangatnya tumbuh lagi. Janggem terus mempelajari tentang bibit-bibit tanaman herbal. Bahkan ia sampai mengganggu tidur siang dari Dr. Jung hanya untuk menanyakan ini bibit apa. Dr. Jung pun marah karena tidur siangnya terganggu. Dia pun berkata pada Janggem kenapa Janggem tidak mau menurut perkataannya untuk tidak melakukan apa-apa. Janggem pun menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu. Karena jika dia tidak melakukan apa-apa, dia bisa menjadi gila. Mendengar jawaban dari Janggem, Dr. Jung pun langsung tersenyum. Dia pun dibuat kaget dengan tempat kerjanya yang sekarang sudah tersusun dengan rapi. Malam hari belajar, siangnya langsung praktek menanam tanaman. Meski hasilnya gagal, Janggem pun tak menyerah. Dia pun banyak bertanya dengan pekerja lain bagaimana cara menanam bibit yang benar. Rasa semangat Janggem semakin bertambah. Setelah mendengar harga tanaman herbal yang bibitnya sedang ia tanam sangatlah tinggi. Dengan memadukan cara orang Cina dan cara orang Korea dalam menanam bibit, akhirnya Janggem dapat menumbuhkan tanaman mahal tersebut. Tunas-tunas yang tumbuh membawa semangat baru bagi para pekerja di sana yang selama ini gagal dalam menanam bibit tersebut. Orang-orang yang malas kini giat bekerja, menggali tanah untuk terus menanam bibit tersebut sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Janggem. Di dalam dapur istana, para calon dayang sedang giat belajar untuk mempersiapkan diri sebelum lomba. Janggem pun mengetahui itu setelah mendapat surat dari Yungseng. Selain mendapatkan surat, Janggem pun mendapatkan buku catatan yang ditulis oleh Yungseng tentang materi pelajaran yang sedang dia pelajari. Sambil bekerja, Janggem pun terus belajar dengan catatan dari Yungseng. Namun salah satu pekerja membawa berita buruk untuk Janggem. Bibit-bibit tanaman yang sudah tumbuh rusak seketika. Pekerja di sana pun saling curiga satu sama lain. Siapa pelaku perusakan dari bibit-bibit mahal tersebut? Janggem yang masih tak ingin menyerah terus kembali menanam bibit-bibit tersebut. Dan pada malam harinya, Janggem yang penasaran siapa pelakunya diam-diam menjaga tanaman tersebut. Ternyata bukan hanya Janggem yang penasaran. Dr. Jung pun demikian. Dan benar saja. Seseorang datang dengan membawa cangkul merusak tanaman tersebut. Dr. Jung pun langsung menangkap pria tersebut. Dan pelakunya adalah salah satu orang di sana yang telah bekerja selama 10 tahun. Saat dilaporkan kepada ketua pengawas, pelakunya tak dihukum apa-apa. Dia pun langsung dibebaskan. Dan Dr. Jung pun akhirnya tahu bahwa ini adalah tindakan konspirasi jahat untuk mengeruk kekayaan dari negara dan menyengsarakan rakyat. Para pelakunya adalah anak buah dari Perdana Menteri Oh dan Choi Pan-sul. Dr. Jung yang tak bisa melawan atasannya melakukan hal gila. Dia mengambil beberapa bibit tanaman itu lalu menjualnya ke berbagai toko. Berita ini pun langsung menjadi gempar di kerajaan, sampai ke telinga raja. Dr. Jung pun langsung ditahan dan akan diadili. Di hadapan hakim, Dr. Jung pun langsung mengatakan tentang alasannya kenapa ia menjual tanaman mahal tersebut. Ketua pengawas pun langsung mendapat teguran, karena dia tak melaporkan tentang keberhasilan menanam bibit mahal tersebut. Mendapat berita baik ini, pihak dari istana langsung datang ke perkebunan herbal, mengucapkan terima kasih kepada Janggem yang telah berhasil menanam bibit mahal tersebut. Selain pihak dari istana, ternyata Yungseng datang untuk membawa kabar baik bagi Janggem. Dia mengatakan bahwa Janggem dapat kembali ke dapur istana. Yungseng datang membawa kabar bahwa Janggem diizinkan kembali masuk ke dapur kerajaan setelah dayang kepala mendengar kabar bahwa Janggem sukses menanam bibit tanaman herbal. Mendapat kabar itu, Janggem tentu senang.
Ditambah dia masih bisa mengikuti lomba memasak sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai dayang istana tetap. Sebelum pergi, Janggem pun mengajarkan kepada para pekerja di sana bagaimana cara menanam bibit tanaman tersebut. Janggem menemui Dr. Jung untuk berpamitan. Dia pun mengucapkan banyak terima kasih untuk Dr. Jung yang selama ini telah membantunya. Sebelum Janggem pergi, Dr. Jung pun menitipkan sebuah surat untuk kenalannya yang ada di dalam istana. Dan kini tibalah Janggem di dalam istana. Dia pun langsung pergi ke tempat petugas park untuk menyampaikan surat dari Dr. Jung. Sebuah tempat yang mirip dengan perpustakaan. Janggem yang melihat banyak buku di sana, matanya langsung berbinar. Karena tempat itu kosong, tak ada penjaganya, dia menyempatkan untuk membaca sebuah buku sambil menunggu petugasnya datang. Dan tiba-tiba seorang datang mengagetkannya, mengatakan bahwa tempat tersebut dilarang untuk dayang. Pada pria ini, Janggem pun mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat dari Dr. Jung untuk seorang petugas bernama Park. Pria yang ada di depan Janggem yang bernama Mi Junho mengatakan bahwa sudah lama petugas park dipindahkan. Janggem pun langsung menyerahkan surat tersebut kepada Mi Junho. Saat dibuka surat itu, Dr. Jung menuliskan untuk meminjamkan beberapa buku agar gadis yang membawa suratnya dapat membaca buku. Karena gadis tersebut adalah orang yang telah berhasil menanam bibit tanaman herbal yang sangat mahal. Setelah membaca surat itu, Mi Junho pun menawarkan pada Janggem untuk datang ke kantornya yang terletak di sebelah tempat para calon dayang berlatih. Nantinya dia akan meminjamkan beberapa buku untuk bisa Janggem baca. Janggem tentu senang mendapat kesempatan tersebut. Saat Janggem ingin keluar dari tempat tersebut, ia melihat sebuah benda yang tidak asing baginya. Sebuah benda peninggalan dari ayahnya yang jatuh hilang saat dia menolong seseorang. Tapi di sini Janggem masih ragu, apakah benar benda itu miliknya? Tiba di dapur istana, Janggem menyempatkan diri untuk menyapa teman-temannya. Dayang utama pun menasihati Janggem untuk belajar lebih keras mengejar ketertinggalannya dari teman-temannya. Meski dia telah berhasil membantu negara dengan pencapaiannya menanam bibit tanaman herbal, namun, jika dia gagal dalam lomba ini, maka Janggem tetap akan keluar dari istana. Mendengar nasihat itu, Janggem langsung belajar bersama teman-temannya untuk menyusul ketertinggalannya. Seminggu telah berlalu. Tanpa terasa, waktu ujian telah tiba. Seluruh para calon dayang sudah bersiap di tempatnya untuk melaksanakan ujian. Ujian pertama adalah ujian tertulis, di mana mereka harus menuliskan dengan cepat dan tepat nama hidangan dari sebuah teka-teki yang akan diberikan. Bagi mereka yang dapat menyelesaikan soal ini dengan cepat dan tepat akan mendapatkan keuntungan, yaitu mendapat bahan terbaik untuk memasak makanan tersebut. Sebuah pertanyaan teka-teki sebagai pertanda bahwa lomba itu telah dimulai. Kepala bukan kepala, pakaian bukan pakaian, orang bukan orang. Hidangan apakah itu? Melihat soal itu, Gembyong pun langsung tahu. Dia menjadi urutan pertama yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Banyak calon dayang yang berhasil menjawab pertanyaan itu setelah Gembyong, hingga tersisa beberapa orang, termasuk Janggem. Hingga batas waktu terakhir, Janggem belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dayang utama pun langsung memberitahu jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu pangsit. Karena Janggem tidak bisa menjawab dan berada di urutan terakhir, sehingga Janggem mendapatkan bahan-bahan dengan kualitas rendah untuk membuat pangsit. Ternyata bukan bagian masak saja yang sedang melakukan lomba, tetapi bagian penjahit pakaian juga sedang melakukannya. Setelah mendapatkan bahan-bahan makanan, mereka diharuskan untuk membuat kaldu. Banyak calon dayang yang iri kepada Gembyong, dan mereka dapat memprediksi bahwa Gembyong akan menjadi juara pertama dalam lomba ini.
Setelah selesai membuat kaldu, mereka diharuskan untuk merapikan barang-barangnya dan menjaga barang-barang tersebut agar tidak hilang. Namun saat Janggem kembali untuk memeriksa bahan-bahannya, ternyata tepungnya telah hilang. Dengan dibantu oleh Yungseng, Janggem terus mencari siapa pelaku yang mengambil tepungnya. Setelah lama mencari, Janggem pun tak menemukannya. Dia pun langsung melaporkannya kepada Dayang Utama. Dayang Utama pun tak bisa membantu untuk memberi tepung lagi. Selain karena jumlahnya telah ditentukan oleh kerajaan untuk perlombaan tersebut, harga tepung pun mahal. Mendengar itu, Janggem pun terus berusaha untuk mendapatkan tepungnya kembali. Dia pun mencurigai seseorang, yaitu calon dayang dari bagian penjahit yang tinggal sekamar dengannya. Setelah memeriksa kamar dan dayang itu tidak ada di sana, Janggem pun segera berlari ke bagian dayang penjahit. Dan betapa kagetnya, dugaan Janggem sangat tepat, di mana calon dayang penjahit itu sedang menggunakan tepungnya. Terjadi perebutan tepung antara Janggem dengan dayang tersebut. Para penjaga malam yang mendengar keributan tersebut langsung memeriksanya. Di hadapan para penjaga, akhirnya dayang tersebut menceritakan kenapa ia mencuri tepung milik Janggem. Ternyata dia ingin membuatkan makanan terakhir untuk dayang pembimbingnya sebelum dayang pembimbingnya keluar dari istana menuju kuil. Dayang pembimbingnya yang bernama Dayang No langsung dipanggil untuk menghadap pejabat tersebut. Pada pejabat itu, Dayang No memohon untuk dilepaskan anak tersebut dan menyalahkan dirinya saja. Di hadapan pejabat itu, Dayang No pun akhirnya mengungkapkan bahwa anak itu adalah anaknya, hasil dari kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh utusan dari Cina. Karena merasa iba setelah mendengar cerita dari Dayang No, mereka pun melepaskan dayang tersebut. Janggem pun merelakan tepungnya untuk diberikan kepada dayang tersebut agar dibuatkan makanan terakhir untuk ibunya. Setelah kembali ke kamarnya, Janggem pun merenung apa yang bisa digunakan untuk mengganti tepungnya. Dan dia pun teringat akan makanan yang pernah ia suguhkan untuk Dr. Jung di tempat perkebunan herbal. Dan keesokan harinya, perlombaan pun dimulai. Sebagai pengganti dari tepung, Janggem menggunakan kubis dan labu. Kedua bahan itu langsung direbus oleh Janggem agar lebih lunak. Dan setelahnya diisi dengan isian pangsit, dilipat dengan cantik dan disajikan kepada dewan juri. Dan waktunya untuk penilaian. Gembyong mendapatkan pujian dari para dewan juri, karena selain bentuknya yang cantik dan rasanya yang enak, pangsit buatan Gembyong tetap hangat meski telah lama disajikan. Hal itu berbeda dengan para peserta yang lain. Saat mencicipi pangsit buatan Janggem, terjadi perdebatan antar dewan juri. Meski pangsit buatan Janggem sangat enak dan kaya akan manfaat, namun Janggem menyalahi aturan karena dia tidak menggunakan tepung sebagai kulit pangsit. Dan saat diumumkan, Janggem dinyatakan tidak lolos. Semua itu dikarenakan berdasarkan penilaian Janggem tidak bisa menjaga bahan makanannya. Janggem tentu sedih dan kecewa. Namun kesedihan itu hanya sebentar, karena keberuntungan datang kepadanya. Saat Ibu Suri hadir untuk melihat perlombaan, Ibu Suri mencoba makanan dari Janggem yang bentuknya sangat berbeda dengan peserta lain. Setelah digigit, pujian datang kepada Janggem. Karena selain rasanya yang enak, makanan buatan Janggem kaya akan manfaat. Mengetahui Janggem tidak lolos dalam perlombaan ini, Dayang No yang hadir bersama Ibu Suri memohon pada Ibu Suri agar Janggem bisa diloloskan. Ia berkata karena kesalahannya lah Janggem harus kehilangan tepung terigunya. Mendengar itu, Ibu Suri pun mengabulkan permintaan dari Dayang No. Dan akhirnya Janggem pun dinyatakan lolos dan diangkat sebagai dayang istana tetap. Sebelum pelatihan dayang baru esok hari, diadakan acara pengangkatan sumpah untuk para dayang, di mana mereka berjanji untuk selalu setia dan tidak pernah mengkhianati raja. Dan keesokan harinya, resmilah Janggem dan teman-temannya yang lain menjadi dayang istana kerajaan.
di mana ratu telah memberikan surat pengangkatannya kepada mereka masing-masing. Janggem pun sangat bersyukur atas pengangkatan ini. Dan dia pun berjanji akan membalaskan dendam dan mewujudkan mimpi dari ibunya. Pembagian kamar untuk dayang istana baru telah ditentukan, di mana Yungro sekamar dengan Yungseng. Mereka berdua pun memohon pada dayang utama agar bisa dipisahkan. Mendengar hal itu, dayang utama menakuti mereka, akan memisahkan mereka berdua jika mereka mau menerima 100 cambukan sebagai gantinya. Yungseng yang benar-benar tidak tahan dengan sikap Yungro, mau tidak mau menerima hukuman tersebut. Melihat kebulatan tekad dari Yungseng dan tak tega melihat mereka yang selalu ribut, akhirnya dayang utama pun menyetujui bahwa Yungseng dan Janggem menjadi sekamar. Saat Janggem ingin tidur, dia dipanggil oleh Dayang Han untuk ke kamarnya. Di sana, Janggem diberikan hadiah atas pengangkatannya sebagai dayang istana tetap. Hadiah itu berupa sebuah pisau masak milik sahabat lamanya, yang mempunyai sifat dan sikap seperti Janggem. Dia pun berharap agar Janggem dapat mempergunakan pisau itu dengan sebaik-baiknya. Keesokan harinya, bagi dayang baru diberikan waktu beberapa hari untuk bisa keluar dari istana mengunjungi keluarga mereka. Janggem pun mengunjungi keluarga angkatnya, keluarga Gangduku, dan mengunjungi makam ibunya. Di tempat yang berbeda, di kediaman keluarga Choi, diadakan sebuah pesta untuk merayakan pengangkatan dari Gembyong. Di dalam pesta tersebut hadir Perdana Menteri Oh. Choi Pansul, paman Gembyong, langsung memperkenalkan Gembyong kepada Perdana Menteri Oh. Choi Pansul pun berharap agar Perdana Menteri Oh bisa menjaga Gembyong di dalam istana. Tibalah mereka pada kegiatan dapur yang sesungguhnya, di mana Jobang sebagai senior yang akan mengawasi tindak tanduk mereka selama di dapur. Setiap detail pekerjaan mereka telah tertulis. Namun kebiasaan mereka saat menjadi calon dayang masih terbawa sampai sekarang. Seperti mengelap tangan dengan celemek, menyatukan sayuran busuk dengan yang segar, bahkan menaruh suatu benda yang mudah terbakar di dekat kompor. Atas kesalahan seperti ini, mereka tidak hanya mendapat teguran, tapi juga diberikan sanksi berupa tidak diberikan makan siang. Di sesi lain, Dayang Han pun menunjukkan pada Janggem bagaimana cara memotong bahan makanan agar ukurannya sama persis. Semua itu bertujuan agar saat disajikan penampilannya menjadi bagus dan saat diberi bumbu menjadi merata. Di tempat yang berbeda, para pengawal kerajaan yang dipimpin oleh Mi Junho berhasil menangkap mata-mata dari Jepang. Saat diinterogasi, wanita tersebut tidak mau mengatakan tujuan atas kedatangannya ke Joseon. Wanita itu malah menyalahkan dirinya sendiri, karena seharusnya dia membunuh wanita yang menyelamatkan Mi Junho. Mata-mata Jepang ini tak menyangka bahwa wanita yang membawa burung emas mampu menyelamatkan Mi Junho dari racun yang sangat ganas. Mendengar wanita yang menyelamatkan dirinya membawa burung emas, Mi Junho pun langsung pergi ke setiap pedagang untuk menanyakan mungkin ada yang kenal wanita yang pernah membeli burung emas beberapa bulan yang lalu. Dari seorang pedagang, dia diarahkan ke rumah Gangduku. Saat tiba di rumah Gangduku, Mi Junho pun menanyakan tentang siapa wanita yang bersamanya saat membeli burung emas. Istri dari Gangduku yang takut terjadi apa-apa dengan Janggem pun berbohong, mengatakan bahwa dirinya lah yang pergi membeli burung emas dan di tengah perjalanan menyelamatkan seseorang. Namun kebohongan itu pun langsung ketahuan oleh Mi Junho. Dan Mi Junho pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tempat yang berbeda, di dalam istana, Raja mengubah jadwal kegiatan berburunya. Dalam kegiatan itu, dayang utama menunjuk Dayang Han sebagai penanggung jawab dapur, di mana dia membawahi Dayang Min, Jobang, Gembyong, dan Janggem. Karena ini acaranya mendadak, mereka pun dengan terburu-buru mempersiapkan segala peralatan dan bahan makanan yang akan dibawa ke tempat perkemahan. Saat tiba di perkemahan, ternyata Jobang melakukan kesalahan, di mana dia memasukkan racun dari kulit kerang ke dalam masakan.
Hal itu membuat Dayang Han, Dayang Min, dan Jobang yang mencicipi masakan tersebut menjadi keracunan. Sebelum pingsan, Dayang Han menunjuk Gembyong sebagai penanggung jawab menggantikan dirinya. Ternyata masalah tidak sampai di situ. Raja menginginkan menu lain untuk disajikan yang tidak tertulis di daftar menu, yaitu berupa mie dingin. Mendengar hal itu, bagian dapur menjadi ketar-ketir karena kaldu untuk kuah yang sudah disiapkan tidak cukup untuk disajikan ke semua orang. Teringat akan ajaran dari Dayang Han tentang air gunung yang cocok digunakan untuk kaldu dari mie dingin, Janggem pun berinisiatif untuk mencari air pegunungan. Dengan tergopoh-gopoh dan sempat terjatuh sehingga membuat kakinya terkilir, Janggem pun berhasil mendapatkan air gunung tersebut. Dengan menggunakan air pegunungan itu, Janggem dan Gembyong bekerjasama untuk menciptakan kaldu yang enak bagi mie dingin yang akan disajikan untuk raja. Saat mie itu disajikan kepada raja, bukan hanya Janggem dan Gembyong yang was-was, Kepala Qasim pun juga. Setelah mengetahui Dayang Han pingsan dan mie tersebut buatan dari Dayang baru. Saat mie dingin itu disajikan kepada raja, raut wajah kecemasan terlihat di wajah Gembyong, Janggem, dan Kepala Qasim. Namun kecemasan itu berubah menjadi senyum yang lebar saat raja memuji masakan mereka. Di mana raja merasakan cita rasa yang unik berbeda dengan mie dingin yang dibuat di istana. Dan di saat yang bersamaan terjadi interaksi saling tatap antara Janggem dengan Mi Junho. Gembyong pun tanpa sengaja melihat interaksi tersebut. Berkat keberhasilan ini, Janggem dan Gembyong dipuji oleh Dayang Han dan Kepala Qasim. Berbeda dengan Dayang Min dan Jubong, yang akan mendapat hukuman akibat kesalahan mereka. Pada malam harinya, Gembyong harus sekali lagi melihat interaksi antara Mi Junho dengan Janggem. Dan ternyata di sini, pria yang sangat dicintai oleh Gembyong adalah Mi Junho. Saat kembali ke istana, Jobang dan Dayang Min dihukum untuk tidak boleh masuk ke dapur tengah. Sebagai gantinya, Janggem dan Yungseng yang diperintahkan untuk menggantikan Jobang dan Dayang Min. Mendapatkan kabar tersebut, Janggem tentu senang, karena akhirnya ia bisa mencari buku resep milik ibunya yang tersimpan di dapur tengah. Sebuah rencana jahat telah tersusun dan akan dilaksanakan oleh Dayang Choi dan komplotannya. Mereka akan menggunakan mantra dari dukun untuk merubah janin yang ada di kandungan ratu dari laki-laki menjadi perempuan. Dan tugas untuk menaruh jimat itu di dapur tengah dibebankan kepada Gembyong. Mendapat tugas tersebut, Gembyong pun langsung menolak. Karena tanpa melakukan kejahatan itu, Gembyong yakin dia mempunyai keahlian yang dapat membantunya untuk bisa mencapai posisi menjadi dayang utama kerajaan. Namun di sini perkataan Gembyong seakan lelucon bagi Dayang Choi. Dayang Choi pun berkata bahwa generasi sebelumnya juga melakukan ini untuk mempertahankan posisi mereka. Selain mempunyai keahlian, mereka juga harus dekat dengan orang yang berkuasa, agar mereka bisa mempertahankan posisi mereka seperti sekarang. Gembyong pun masih tetap bersikeras untuk menolak melakukan tindakan tersebut. Bahkan ia sampai jatuh sakit. Di lain pihak, Janggem mencari buku resep milik ibunya. Dia pun menggeledah setiap sudut yang ada di dapur tengah, namun tidak bisa menemukan buku tersebut. Dan tibalah Gembyong untuk berjaga malam. Janggem yang mengetahui Gembyong sedang sakit mengajukan dirinya kepada Dayang Choi untuk menggantikan Gembyong. Namun hal itu ditolak oleh Dayang Choi. Dayang Choi pun meminta pada Janggem untuk kembali ke kamarnya. Namun di sini Janggem tak mematuhi peraturan itu. Dia pun dengan nekat memasuki dapur tengah untuk mencari resep milik ibunya lagi. Di lain pihak, Gembyong mendatangi kamar Dayang Choi. Entah ada angin apa yang merubah pikirannya. Dia pun meminta jimat kesialan itu dari Dayang Choi agar dia yang menaruhnya di dapur tengah sendiri. Namun sebelum pergi dari kamar Dayang Choi, Gembyong pun berkata bahwa dia akan memastikan tindakan tercela ini akan putus di generasinya. Tiba Gembyong di dapur tengah, dia sangat kaget dengan adanya Janggem di dalamnya.
Pada Gembyong, Janggem pun beralasan bahwa dia ingin menggantikan Gembyong yang sedang sakit. Namun Gembyong merasa itu tidak perlu dan langsung menyuruh Janggem untuk keluar karena ini bukan waktu gilirannya berjaga di dapur tengah. Setelah memastikan Janggem keluar dari dapur tengah, Gembyong pun langsung beraksi, menyembunyikan jimat kesialan itu di sudut-sudut tiang yang sulit untuk dijangkau. Namun tanpa disadari, ada seseorang yang melihat di balik pintu, yaitu Yungseng. Mengetahui Gembyong akan keluar dari dapur tengah, Yungseng pun berlari untuk bersembunyi. Setelah perginya Gembyong, Janggem pun kembali ke dapur tengah. Setelah memastikan tidak ada orang di dalamnya, dia pun segera masuk dan segera mencari buku resep milik ibunya. Namun kembali ia tak menemukan buku resep tersebut. Yungseng yang masih bersembunyi kembali mengintip apa yang sedang dilakukan oleh Janggem. Dia pun bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Janggem dan Gembyong. Permainan seperti apa yang sedang mereka lakukan. Keesokan paginya saat berjaga dengan Janggem, Yungseng pun bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Janggem dan Gembyong di tengah malam di dapur tengah. Permainan seperti apa yang sedang mereka lakukan. Karena dia melihat Gembyong menyembunyikan sesuatu dan Janggem mencari sesuatu. Janggem tak mengerti apa maksud dari Yungseng. Yungseng pun langsung menunjukkan pada Janggem di mana Gembyong menyembunyikan sesuatu. Dengan menggunakan sebuah besi, Yungseng berusaha untuk mengambil apa yang disembunyikan oleh Gembyong. Dan tiba-tiba ada suatu benda kecil terjatuh. Janggem pun langsung memungutnya dan membacanya. Dan betapa kagetnya. Ini adalah buku resep milik ibunya yang selama ini ia cari. Janggem pun langsung berlari membawa buku tersebut dan meninggalkan Yungseng yang terjatuh. Buku tersebut mengobati rasa rindu Janggem terhadap ibunya. Dia pun kembali teringat kebersamaan dengan ibunya waktu kecil dulu. Saat Janggem tiba di kamar, dia dipanggil oleh Dayang Han. Janggem pun disuruh untuk mengikutinya pergi ke dapur tengah. Di dapur tengah ternyata sudah ada Dayang Utama, Dayang Choi, dan Gembyong. Dayang Jung pun langsung menginterogasi Janggem, menunjukkan jimat yang telah ia temukan di dapur tengah. Benda apa ini? Dan kenapa Janggem berada di dapur tengah pada saat dia tidak berjaga malam? Janggem yang tak mengetahui benda apa itu tentu menyangkalnya. Namun di sini Dayang Choi dan Gembyong menyudutkan Janggem, berusaha untuk mengkambing hitamkan Janggem atas perbuatan yang mereka lakukan. Janggem pun tak bisa menceritakan tentang apa yang sedang ia cari di dapur tengah, karena mengingat janjinya pada ibunya. Karena Janggem masih tak mau bicara untuk menceritakan yang sebenarnya, dia pun dikurung di gudang, tanpa diberi makan dan minum. Dan Dayang Han diperintahkan untuk tidak menemui Janggem. Setelah mengurung Janggem, Dayang Choi langsung menemui Gembyong, memarahi anak itu karena kecerobohannya. Dia pun berpesan pada Gembyong untuk tidak menceritakan masalah ini kepada orang lain. Untuk menutupi masalah ini, Dayang Choi mendesak Dayang Jung untuk segera menghukum Janggem sesuai dengan peraturan Dayang. Namun ia masih menolak, karena dia masih ingin membuat Janggem berbicara dan mengetahui siapa dalang dari perbuatan keji itu. Mengetahui nyawa Janggem dalam bahaya jika Janggem tidak berbicara, Dayang Han pun secara sembunyi-sembunyi menemui Janggem di tempat gudang. Dia pun memohon pada Janggem untuk menceritakan yang sebenarnya apa yang terjadi di dapur tengah. Namun Janggem masih bungkam, tak mau menceritakan sebenarnya yang terjadi kepada Dayang Han. Karena dia punya trauma masa lalu, terlalu banyak bicara yang membuat kedua orang tuanya meninggal. Keesokan harinya, Dayang Jung memerintahkan Gang Duku untuk pergi ke paranormal, mencari tahu tentang jimat apakah ini. Tiba di paranormal tersebut menceritakan bahwa jimat tersebut adalah untuk sang ratu, agar janin yang dikandung sang ratu berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Gang Duku pun langsung pergi menemui Dayang Jung, menceritakan tentang kutukan dari jimat tersebut. Dayang Choi kembali menemui Dayang Jung untuk segera mendesak menghukum Janggem agar berita ini tidak tersebar kemana-mana. Dan di sini
Yungseng yang sedang mencari keberadaan Janggem karena telah menghilang beberapa hari tidak sengaja mendengar pembicaraan tersebut. Dia pun segera menemui Janggem di tempat gudang, meminta pada Janggem untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tentang Janggem yang menemukan sebuah buku kecil. Namun rasa trauma Janggem yang sangat besar membuatnya masih bungkam dan tak ingin bicara. Mengetahui nyawa sahabatnya dalam bahaya, Yungseng pun langsung menemui Dayang Jung, menceritakan tentang apa yang ia lihat. Gembyong pun langsung dipanggil untuk menemui Dayang Jung. Dia pun langsung diinterogasi. Dayang Choi yang tak ingin terjadi apa-apa dengan Gembyong terus membelanya, menyangkal setiap perkataan dari Yungseng. Karena belum menemukan titik terang, akhirnya Gembyong dan Janggem dikurung di dalam gudang. Mereka berdua pun akan dilaporkan ke polisi. Untuk bisa menyelamatkan Gembyong dari jeratan hukum, Dayang Choi segera menyuruh seorang pelayan untuk datang ke rumah Choi Pansul, meminta kakaknya itu segera memohon bantuan kepada Perdana Menteri Oh. Tidak hanya sampai di situ, Dayang Choi langsung menemui Dayang Kepala untuk bisa menekan Dayang Jung agar kasus ini dihentikan saja. Dayang Kepala langsung bertindak, menghentikan langkah Dayang Jung untuk mengantar Janggem dan Gembyong ke kantor polisi. Dengan berbagai alasan, Dayang Kepala meminta Dayang Jung untuk menghentikan masalah ini. Namun di sini Dayang Jung masih bersikeras agar melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Dayang Kepala pun meminta 1 hari kepada Dayang Jung untuk bisa mengatasi masalah ini, agar masalah ini tidak berdampak luas menjadi keributan yang ada di dalam istana. Di tempat yang berbeda, Choi Pansul langsung menemui Perdana Menteri Oh. Dan di sini Perdana Menteri Oh mengusulkan pada Choi Pansul untuk mencari kambing hitam, yaitu Janggem. Dia pun meminta agar Dayang Choi terus membuat seolah-olah Janggem adalah pelakunya. Setelah mendengar keterangan dari Yungseng bahwa Janggem sedang mencari sesuatu, Dayang Han pun berusaha menemukan benda tersebut. Meski telah menggeledah seluruh kamar Janggem, namun dia tidak menemukan benda apa yang sedang dicari oleh Janggem. Dayang Choi dan komplotannya mulai beraksi, mencari saksi palsu dan menyuap bagian kejaksaan dan kepolisian. Tentu hal itu membuat Dayang Kepala bisa terbebas dari desakan Dayang Jung. Dayang Kepala pun tak akan menahan lagi jika Dayang Jung ingin membawa kedua anak tersebut ke kantor polisi. Dan di sini Dayang Jung merasa salah strategi. Seharusnya ia tidak memberikan waktu 1 hari agar mereka bisa menyusun rencana jahat untuk bisa terbebas dari masalah ini. Di tempat yang berbeda, Dayang Han yang sudah putus asa karena belum bisa membantu Janggem terbebas dari masalah ini langsung menemui Dayang Jung. Dia pun meminta pada Dayang Jung untuk menghentikan masalah ini. Karena Dayang Han percaya Janggem tidak bersalah. Dan dia tidak ingin kejadian dulu terulang lagi, di mana temannya tewas karena sebuah fitnah untuk menutupi sebuah kasus. Dayang Jung pun masih bersikeras untuk melanjutkan kasus ini, karena Dayang Jung berprinsip bahwa dia tidak akan membiarkan seseorang menggunakan makanan untuk meraup kekuasaan, sehingga ia ingin menemukan siapa dalang dari penaruh jimat kutukan itu. Setelah mendengar permintaan dari Dayang Han yang sambil menangis, hati Dayang Jung luluh juga. Dia pun tidak jadi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini. Dayang Jung pun langsung melaporkan tindakannya ini ke Dayang Kepala. Awalnya, Dayang Kepala ingin Janggem diusir dari istana, karena dia sebagai orang yang tertuduh. Namun di sini, Dayang Jung langsung membela Janggem, mengatakan jika Janggem sampai keluar, Gembyong pun harus juga dikeluarkan. Karena ada saksi yang melihat Gembyong sedang menyembunyikan sesuatu di dapur tengah. Karena tidak ada pilihan lain, Dayang Kepala pun akhirnya menyetujui bahwa kedua anak itu tetap berada di istana. Setelah kasus ini, keadaan istana mulai tenang, di mana Janggem dan Gembyong kembali bekerja seperti biasanya. Namun ketenangan dapur istana hanya sebentar. Sebuah masalah datang lagi. Setelah seorang pangeran mendadak menjadi lumpuh setelah memakan bubur spesial buatan Gang Duku. Gang Duku yang juga koki kerajaan langsung dibawa oleh Kepala Kasim untuk diinterogasi.
Dayang Jung yang mendengar kasus ini segera menemui Kepala Qasim untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari Kepala Qasim, Dayang Jung pun tak percaya bahwa pelakunya adalah Gang Duku. Namun karena hal ini sudah menyangkut anggota keluarga kerajaan dan tabib pun sudah mulai menyalahkan makanan, Dayang Jung pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya Gang Duku pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tabib yang memeriksa pangeran mulai menyalahkan makanan. Meski makanan itu telah dideteksi dengan menggunakan sendok perak, namun tabib itu beralasan bahwa ada racun yang bisa tidak terdeteksi oleh sendok perak. Dayang Jung, Dayang Han, dan Janggem mulai memeriksa bahan makanan yang digunakan oleh Gang Duku untuk membuat bubur bebek spesial. Namun setelah mengecek bahan-bahan makanan itu, tak ada yang terasa aneh. Untuk masalah ini, dapur kerajaan dan rumah sakit mulai bekerja sama untuk mencari tahu racun apa yang digunakan sehingga tidak terdeteksi oleh sendok perak. Namun setelah dicoba, semuanya masih menunjukkan dapat terdeteksi oleh sendok perak. Saat pelajaran tentang makanan, Dayang Han membahas tentang kombinasi makanan. Suatu makanan yang tidak bisa dimakan berbarengan dengan makanan lain, karena hal itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Mendengar hal itu, Janggem pun menjadi kepikiran. Dia pun segera pergi untuk menemui perawat yang mengurus pangeran. Dari perawat itu, Janggem pun akhirnya mengetahui bahwa pangeran diberikan minyak biji pala untuk mengatasi susah tidurnya. Untuk mencari tahu tentang biji pala, karena biji pala sendiri tidak pernah digunakan di kerajaan Joseon, Janggem pun segera menemui Mi Junho untuk meminjam buku tentang pelajaran medis dan rempah-rempah. Di dalam buku yang sedang dibaca oleh Janggem memang tercatat bahwa biji pala sangat bagus untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Namun, bila dipergunakan dalam jumlah yang banyak, dapat menyebabkan kekakuan. Setelah membaca itu, Janggem pun seperti mendapat pencerahan. Yungseng yang panik segera berlari mencari Dayang Utama, di mana Dayang Utama sedang rapat dengan Dayang Kepala dan Kepala Qasim, membahas tentang pangeran yang belum sembuh juga. Mereka semua pun pergi untuk melihat apa yang sedang diperbuat oleh Janggem. Sesampainya di sana, mereka melihat Janggem sedang terkapar, namun tersenyum senang. Dia pun mengabarkan bahwa dia telah mengetahui penyebab kelumpuhan dari pangeran, yaitu tentang kombinasi makanan antara ginseng dan pala. Ginseng Joseon dikenal sebagai bahan makanan yang mampu meningkatkan khasiat dari bahan makanan lain. Dan di sini, ginseng mampu meningkatkan khasiat dari biji pala. Sama seperti orang yang memakan biji pala dalam jumlah banyak, menyebabkan kekakuan pada tubuh. Kepala Qasim pun segera pergi untuk memberitahu raja tentang hal ini. Dia pun memerintahkan pada Dayang Utama untuk segera mengurus Janggem. Berkat hal ini, pangeran pun akhirnya bisa disembuhkan. Raja pun sempat marah kepada tabib. Kenapa dia tidak tahu tentang hal ini? Namun tabib masih beralasan bahwa di Cina tidak menggunakan ginseng, sehingga ia tidak tahu tentang kombinasi makanan ini. Untuk penemuannya ini, Janggem pun diberikan hadiah berupa daging sapi oleh raja. Keesokan harinya, setelah Janggem merasa baikan, Dayang Han memerintahkan Janggem untuk membantu Dayang Utama menyiapkan makanan untuk pesta ulang tahun dari Dayang Kepala. Dayang Utama yang dalam kondisi tidak sehat karena lutut dan ginjalnya yang sedang sakit tetap harus menyiapkan makanan ini, karena ini merupakan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun. Di tengah persiapan dalam pembuatan makanan, ia terlihat pucat, pusing, dan merasa mual. Dayang Jung pun langsung memerintahkan Janggem untuk melanjutkannya. Janggem mencoba mencicipi kaldu buatan dari Dayang Jung. Dia pun merasakan kaldu buatan Dayang Jung sedikit hambar, lalu menambahkan garam dan beberapa penyedap, agar rasanya pas sesuai dengan cita rasanya. Setelah makanan itu siap disajikan, langsung disuguhkan kepada Dayang Kepala. Namun, apa yang terjadi? Setelah mencicipi makanan buatan Dayang Jung, Dayang Kepala pun langsung marah-marah dan memaki Dayang Utama. Sebuah hinaan dengan mengatakan masakan buatan Dayang Jung sangat tidak enak. Dayang Jung hanya bisa terdiam mendengar penghinaan tersebut.
Dayang Jung pun mengira bahwa ini ada kaitannya dengan perselisihan mereka tempo hari. Janggem yang mendapat kabar bahwa Dayang Jung dimarahi oleh Dayang Kepala segera pergi mencari Dayang Jung. Meminta maaf karena gara-gara makanan buatannya Dayang Jung harus dimarahi oleh Dayang Kepala. Setelah permintaan maaf itu, Janggem pergi ke tempat pesta, mencoba mencicipi masakan buatannya. Janggem merasa masakan buatannya masih baik-baik saja. Namun karena rasa penasaran, dia pun meminta pada Gembyong untuk mencicipi masakan itu. Menurut Gembyong, masakan ini agak asin dan terlalu banyak lada. Sangat jauh berbeda dengan masakan buatan Jung yang biasanya. Mendengar itu, Janggem pun segera berlari ke dapur, mencoba satu persatu setiap bumbu masakan. Dan apa yang terjadi? Janggem pun akhirnya mengetahui bahwa indera perasanya telah hilang. Lidahnya mengalami kebas, dia tak bisa merasakan rasa makanan. Di tempat yang berbeda, Dayang Choi mencari tahu tentang kesehatan Dayang Jung yang sesungguhnya. Dari perawat yang mengurus Dayang Jung, Dayang Choi pun akhirnya mengetahui bahwa keadaan Dayang Jung sedang tidak baik-baik saja. Selain lututnya yang bengkak, ginjalnya pun bermasalah. Dengan memanfaatkan informasi ini, Dayang Choi bekerja sama dengan kakaknya untuk bisa melengsarkan Dayang Jung. Keesokan harinya, Janggem menemui perawat yang mengurusnya. Berkata pada perawat itu bahwa ia kehilangan indera perasanya. Perawat itu menduga karena Janggem terlalu banyak memakan biji pala dan ginseng. Namun perawat itu berkeyakinan bahwa indera perasa Janggem akan kembali normal dan berangsur pulih. Sama seperti pangeran yang keadaannya sekarang sudah baik-baik saja. Namun, setelah beberapa hari Janggem diakupuntur oleh perawat tersebut yang masih tidak bisa merasakan rasa makanan. Ia pun mencoba mencari tahu sendiri dengan meminjam buku pada Mi Chun Ho tentang pengobatan. Namun, dari buku tersebut ia tidak menemukan informasi yang sedang ia cari. Di tempat yang berbeda, Dayang Choi dan kakaknya langsung melancarkan aksinya. Choi Pan-sul langsung menemui Perdana Menteri Oh, meminta dukungan pada Perdana Menteri agar Dayang Choi bisa diangkat menjadi dayang utama. Di tempat yang lain, Dayang Choi pun langsung menemui Dayang Kepala. Mereka pun sama-sama berniat untuk bisa menyingkirkan Dayang Jung. Namun di sini, Dayang Kepala mencoba mengingatkan Dayang Choi agar tidak mengkhianatinya, karena wewenang dari Dayang Kepala adalah untuk bisa memilih dan mengganti Dayang Utama. Dayang Kepala pun segera menyuruh asistennya untuk menemui Dayang Jung sambil memberikan obat. Sebuah pesan permintaan maaf dikirimkan dari Dayang Kepala. Permintaan maaf itu untuk rasa marahnya tempo hari. Selain itu, karena dia juga memberikan pekerjaan berat di dapur kerajaan di saat usia Dayang Jung sudah tua dan sakit-sakitan. Seperti mengerti maksud dari Dayang Kepala, Dayang Jung pun telah menyusun sebuah rencana untuk menggagalkan niat mereka. Dan keesokan harinya, Dayang Jung langsung menghadap raja, memohon pada raja untuk diadakan kompetisi untuk memilih dayang utama yang baru. Awalnya raja menolak, karena dia masih ingin mempertahankan Dayang Jung karena dia sudah terlalu nyaman mendengar cerita tentang makanan dari Dayang Jung. Namun, setelah diberi keyakinan bahwa seorang dayang yang sudah sakit dan tua tidak diperbolehkan meninggal di dalam istana, akhirnya raja pun menyetujui. Dayang Jung pun mengusulkan dua nama kandidat, yaitu Dayang Choi dan Dayang Han. Mendengar usulan ini, Dayang Kepala mencoba mempengaruhi raja untuk menolak usulan tersebut. Namun, pada akhirnya Dayang Kepala tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Kepala Kasih mendukung kompetisi ini dan meminta pada raja agar kompetisi seperti ini diadakan pada setiap bagian. Setelah raja menyetujui usulan ini, tentu kemarahan terjadi di pihak Dayang Kepala dan Dayang Choi. Mereka pun tak mengira bahwa Dayang Jung yang mereka anggap sebagai dayang utama boneka bisa menggagalkan rencana mereka. Pada pertemuan empat mata, Dayang Utama meminta pada Dayang Han untuk tetap melanjutkan visi dan misinya. Tak akan membiarkan siapapun orang memanfaatkan makanan untuk meraup kekuasaan.
Mendengar permintaan dari Dayang Jung, Dayang Han pun bertekad untuk mewujudkannya. Dayang Han pun menceritakan niatnya ini kepada Janggem, meminta pada Janggem untuk menjadi asistennya dan membantunya mewujudkan mimpi dari Dayang Jung. Namun hal itu ditolak oleh Janggem. Janggem pun akhirnya menceritakan tentang apa yang sedang ia alami kepada Dayang Han. Janggem yang frustasi karena tidak dapat merasakan lagi rasa makanan, meminta pada Dayang Han untuk mencari murid yang lain. Namun Dayang Han tidak ingin melakukan hal itu. Dia pun berencana akan membawa Janggem berobat ke tabib di luar istana. Dan keesokan paginya, mereka pun langsung bergegas menuju tabib di luar istana. Banyak tabib di luar istana yang mereka datangi. Namun semua jawabannya sama, bahwa penyakit Janggem ini tidak dapat disembuhkan. Rasa putus asa tentu melanda mereka. Dan di sini sekali lagi Janggem meminta pada Dayang Han untuk mencari murid lain agar dapat mewujudkan impian dari Dayang Jung. Sebelum kembali ke istana, Dayang Han pun menyempatkan diri untuk membeli ikan di tempat langganannya. Setelah melihat kemampuan dari pedagang itu, timbullah sebuah ide di otak Dayang Han untuk bisa melatih kemampuan Janggem memasak enak tanpa harus dicicipi. Untuk membantu Dayang Han dan Dayang Choi dalam mempersiapkan makanan selama kompetisi, maka mereka diperbolehkan oleh Dayang Utama untuk memilih asistennya. Di sini Dayang Choi memilih Gembyong, sedangkan Dayang Han memilih Janggem. Janggem yang mendengar namanya disebut tentu kaget. Dan dia pun menemui Dayang Han untuk membuat Dayang Han merubah pikirannya, mencari asisten lain yang dapat membantunya memenangkan kompetisi ini. Namun Dayang Han tidak mau. Dia masih tetap ingin bekerja sama dengan Janggem. Kenapa? Karena Dayang Han percaya Janggem memiliki dua kemampuan untuk menjadi juru masak yang hebat. Yang pertama, bakat alami Janggem untuk membuat makanan lezat. Ditambah ia telah menjalani pelatihan yang sangat keras dari Dayang Han. Yang kedua adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh Dayang Han, Dayang Choi, atau Gembyong, yaitu kemampuan menggambarkan cita rasa, seperti yang Janggem pernah lakukan untuk mie dingin raja yang ditambah dengan air pegunungan, arang untuk kecap, dan kol untuk pangsit. Namun, meski telah mendengar penjelasan dari Dayang Han, Janggem masih tak percaya diri. Oleh karena itu, Dayang Han pun langsung menyuruh Janggem ke dapur. Di sana, Dayang Han langsung menyuruh Janggem membawa bahan-bahan yang cocok untuk digabungkan dengan bahan utama. Otak Janggem mulai bekerja untuk bisa menggambarkan cita rasa yang unik pada setiap makanan. Dan apa hasilnya? Dayang Han sangat puas setelah mencicipinya, bahwa keyakinannya benar bahwa Janggem dapat membuat makanan yang sangat lezat meski tanpa dicicipi. Mengetahui hasil ini tentu membuat rasa percaya diri Janggem kembali naik. Di tempat lain, Dayang Choi yang bersiap untuk melatih Gembyong mengeluarkan sebuah buku. Buku yang hanya dimiliki oleh Dayang Utama kerajaan. Di dalam buku itu, selain tercatat resep makanan, juga tercatat riwayat hidup tentang raja-raja sebelumnya dan berbagai penyakit yang mereka alami. Gembyong pun bertanya, kenapa buku itu bisa sampai berada di tangan Dayang Choi, yang seharusnya untuk Dayang Jung. Dayang Choi pun beralasan bahwa Dayang Utama sebelumnya memberikan buku itu kepadanya, bukan kepada Dayang Jung yang dianggap sebagai Dayang Utama boneka. Gembyong pun diminta untuk belajar dari catatan tersebut, agar mereka bisa memenangkan kompetisi ini. Selain itu, untuk memuluskan rencananya, Dayang Choi mengirim Yungro pindah ke kamar Janggem dan Yungseng. Yungro pun ditugaskan untuk memata-matai Janggem, apa saja yang dilakukan oleh Janggem dan Dayang Han. Setiap tahun diadakan upacara persembahan untuk Dewa Dapur, meminta keberkahan untuk istana dan seluruh negeri. Namun, setelah melakukan ritual tersebut, terjadi sebuah peristiwa, di mana rasa kecap dan pasta kacang berubah berbeda dari biasanya. Peristiwa tersebut tentu membuat istana menjadi panik, karena mereka percaya, jika sampai hal itu terjadi, maka akan terjadi malapetaka besar yang menimpa negeri Joseon. Dayang Utama langsung memanggil Dayang Han dan Dayang Choi untuk menyelidiki kasus ini.
mencari tahu apa penyebabnya dan apa solusinya. Dayang Han, Janggem, Dayang Choi, dan Gembyong diizinkan keluar istana untuk menyelidiki kasus ini. Dayang Choi langsung pergi ke tempat kakaknya. Dan di sana dia akhirnya tahu bahwa garam yang dikirim ke istana sekarang berubah menjadi kualitas yang lebih rendah. Semua itu dilakukan oleh Choi Pansul atas perintah dari Perdana Menteri Oh yang sedang butuh uang. Dayang Choi pun segera meminta pada kakaknya untuk segera mengganti garam-garam yang kualitas rendah dengan kualitas bagus yang ada di gudang dan di toko. Dayang Choi takut Dayang Han bisa tahu akan kecurangan yang mereka lakukan. Tempat pertama yang didatangi oleh Dayang Han dan Janggem adalah toko Choi Pansul. Dengan menggenggamnya dan tidak nempel di tangan, Dayang Han langsung tahu kualitas garam itu terbaik. Mereka berdua pun langsung pergi ke tempat selanjutnya. Tibalah mereka di kuil naga untuk mengecek kacang kedelai fermentasi untuk pembuatan kecap. Dirasa tak ada yang aneh, mereka pun langsung melanjutkan ke tempat ketiga. Tiba di tempat pembuatan guci, mereka pun tak menemukan apa-apa. Mereka pun jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya menyebabkan kacang dan kecap berubah rasa? Di tempat yang berbeda, Dayang Choi pun menggunakan alternatif lain, yaitu membeli pasta kacang dari luar. Gembyong pun tiba membawa sebuah kabar dan memberitahunya pada Dayang Choi bahwa bukan kualitas garam yang menentukan perubahan kecap dan pasta kacang di istana. Karena dia telah mencoba beberapa pasta kacang yang ada di luar, yang menggunakan kualitas garam yang rendah, namun rasanya tetap enak. Mereka pun pulang ke istana sambil bertanya-tanya, sebenarnya apa yang menjadi penyebab perubahan pasta kacang dan kecap di istana? Tibalah Dayang Choi di istana. Dia pun langsung membuat makanan untuk raja menggunakan pasta kacang dan kecap yang ia bawa dari luar. Saat raja mencoba makanan buatan Dayang Choi, raja menilai bahwa pasta kacang yang dulu lebih enak daripada yang sekarang. Saat mau kembali ke istana, Dayang Han dan Janggem melihat penduduk sedang melakukan upacara pengorbanan guci, di mana seluruh penduduk yang ada di situ menaruh pasta kacang dan kecapnya di satu tempat. Janggem pun bertanya pada penduduk lokal, kenapa mereka menaruhnya di tempat tersebut, bukan di rumah masing-masing. Bapak itu pun menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah tempat keramat, di mana jika kita menaruh pasta kacang dan kecap akan merubah rasanya menjadi lebih lezat. Saat ditanya alasannya lebih lanjut, bapak itu pun tak tahu, karena mereka telah melakukan hal tersebut secara turun-temurun. Janggem dan Dayang Han pun mencoba beberapa pasta kacang yang ada di situ. Dan saat mereka mencoba, rasanya sama dengan apa yang sebelumnya dibuat di istana. Dengan melihat sekelilingnya, Janggem pun akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan. Mengetahui penyebab dari perubahan pasta kacang dan kecap yang ada di istana. Mereka pun langsung pulang untuk mengabari Dayang Utama. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari perubahan pasta kacang dan kecap yang ada di istana? Penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu video spoiler berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.